Kami dari Jalan nanti akan menampilkan drama religi berjudul Kisah Nabi Musa. Saya Andini berperan sebagai Fir'aun. Saya Liza berperan sebagai Asia, istri Fir'aun. Saya kedua pendidik dan masyarakat. Saya Mila berperan sebagai Nabi Musa. Saya Mida berperan sebagai pengawal masyarakat dan penduduk. Saya Ani berperan menjadi pangeran Kejayaan 1. Saya Ella berperan sebagai Patri yang 1. Saya Awalia berperan sebagai Aldi. Saya Putri berperan sebagai Fatul masyarakat dan saya mewakili Mitra Nabi. Kami mengucapkan selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di sebuah istana yang sangat megah di Mesir, hiduplah seorang raja bernama Raja Fir'aun. Ia terkenal sangat kejam dan zalim. Ia memerintah negaranya dengan kekerasan, penyediaan air melakukan siswa ini rakyatnya hidup dalam ketakutan, terutama pada Islam. Raja Fir'aun yang mampu kuasa itu berkelimpahan dalam kenikmatan dan kesenangan duniawi. Dan siapa yang tidak mau bertunduk padanya akan dibunuh. Bagaimana kalian? Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi ia melihat negerinya habis terbakar. Rakyatnya banyak yang mati dan yang selamat hanyalah Bani Israel. Karena ingin tahu apa arti mimpinya, Fir'aun pun memanggil ahli nujum. Bagaimana ini? Aku kemarin malam yang sangat membingungkan. Pengawal, pengawal. Pengawal, aku kemarin malam itu bermimpi yang sangat aneh dan sangat membingungkan. Bagaimana ya? Begini saja, carikan aku ahli nujum terhebat, tersohor di negeri ini. Aku tidak mau tahu hari ini harus dapat, entah bagaimana caranya. Cepat kerjakan. Tak lama kemudian, datanglah para pengawal membawa seorang ahli nujum.
Dia ahli nujumnya. Baiklah, kalian boleh pergi. Apa benar kau ahli nujum yang prajuritku bawakan itu? Benar yang mulia. Apakah benar kau juga ahli nujum yang terhebat tersohor di seluruh negeri ini? Sepertinya aku meragukan kemampuanmu. Kau tampak sangat lemah sekali, sangat kecil. Kemampuan meramal saya tidak diragukan lagi yang mulia. Aku tidak mudah percaya pada omonganmu, tapi tidak apa-apa. Apakah kau bisa melakukan sesuatu untukku? Kalau bisa, nanti ada imbalannya. Apa yang mulia inginkan dari hamba? Baiklah, tafsirkan mimpiku. Kemarin malam aku bermimpi seluruh rakyatku habis terbakar, hangus. Tiada satu pun yang tersisa, dan hanya Bani Israel saja. Apakah makna dari mimpi itu? Aku sampai bingung memikirkannya. Bagaimana bisa hanya Bani Israel yang selamat, sedangkan rakyatku satu pun tidak ada? Bagaimana pendapatmu ahli? Begini yang mulia. Akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan tahta baginda. Seorang bayi laki-laki? Nah, Dari siapa? Dari Bani Israel. ya. Apakah bayi laki-laki itu berpengaruh terhadap kekuasaanku? Apakah bayi laki-laki itu berpengaruh buruk terhadap aku? Apakah bayi laki-laki itu membawa keuntungan atau membawa malapetaka? Bayi laki-laki itu malapetaka besar bagi baginda. Baginda harus melakukan sesuatu. Ya benar saja. Aku masih tidak percaya dengan perkataanmu ahli nujum, tapi setiap sesuatu kan pasti harus ada jaminannya. Jadi bagaimana jika aku meminta kepalamu ini untuk kau jadikan taruhan atas ucapanmu malam ini? Apakah kau siap menyerahkan kepadaku jika ramalanmu itu tidak berlaku? Hamba siap bertanggung jawab atas segala ucapan hamba. Baik. Ya, aku mengakui keberadaanmu. Nampaknya aku sudah tidak membutuhkan lagi, jadi akan berhenti. Tidak benar. Pengawal, antarkan ahli nujum ini keluar dari istana. Ya. Perintah yang dicetuskan Raja Fir'aun itu terdengar ke seluruh negeri, tak kecuali di sebuah desa. Sepasang suami istri bernama Imran dan Yokabat tengah dirundung rasa takut. Istri Imran dan Yokabat baru saja melahirkan anak laki-laki. Tentu saja mereka takut anak mereka dibunuh oleh Raja Fir'aun. Adegan 2. Dengan bertawakal kepada Allah dan kepercayaan penuh terhadap jaminan ilahi, maka dilepaskannya peti bayi itu oleh Yokabat sebagai kerabat dan dicantikkan. Peti itu pun terapung di atas permukaan sungai Nil, dan kakak Nabi Musa diperintahkan untuk mengikuti peti bayi itu agar diketahui di mana dia berlabuh dan di tangan siapa ia jatuh. Tak lama kemudian, peti itu tiba di depan istana Fir'aun, dan pada saat itu istri Fir'aun, Asiyah Murzahim, tengah berada di sana dan melihat peti itu terapung di atas permukaan sungai Nil. Lihatlah Dayana, suasana pagi hari ini sangatlah sejuk. Dia bermaisuri sangat sekali. Lihatlah, di sini ada sebuah peti. Bolehkah kau membukanya? Sepertinya mencurigakan. Dia bermaisuri yang memiliki kekuatan.
keinginannya untuk mengangkat bayi laki-laki yang baru ditemukannya. Salam sejahtera Baginda. Iya, permaisuri, ada apa? Apa yang ingin kau bicarakan itu? Aku baru saja menemui bayi laki-laki ini Baginda. Bayi laki-laki? Kau menemukan bayi laki-laki di mana? Kok bisa-bisanya? Iya, terus. Saya menemukannya. Sungguh Baginda, apakah kita boleh mengangkat sebagai anak angkat? Kamu mau mengangkat bayi laki-laki ini? Ya ampun rupanya. Ya ampun, kamu mengangkat bayi laki-laki ini. Ini kan laki-laki. Permaisuri, apakah kau lupa dengan tafsir mimpiku itu? Ya ampun, apakah kamu tidak berpikir nanti kalau kita jatuh miskin bagaimana? Ya nanti siapa tahu bayi ini, ya ampun, bayi ini siapa tahu dari Bani Israel. Apakah kau tidak berpikir sampai situ? Bagaimana kalau kekuasaanku nanti runtuh? Bagaimana kalau kita tidak tinggal di kerajaan semewah ini? Bagaimana kalau aku tidak perkasa lagi? Bagaimana kalau mereka tidak menyembahku lagi? Tapi aku yakin Baginda, bayi ini bukan Dia dari Bani Israel. Bagaimana bisa kamu membuktikan seorang bayi ini hanya sebuah bayi? Sebuah bayi permaisuri. Bagaimana? tolong Baginda, izinkanlah hamba untuk mengangkat anak ini. Baiklah, aku akan memikirkan. Bisa sekali permaisuri ini. Tapi tidak apa-apa demi istri. Ya sudah, tidak apa-apa. Kau boleh mengurusnya sampai dewasa. Tapi ingat, ada satu syarat. Kalau dia merendahkanku, dia membuat malu aku, dia hanya tidak membutuhkan, dia harus siap-siap melangkahkan kaki dari kerajaan ini, bahkan dari Mesir. Apakah kau siap? Siap Baginda. Terima kasih. Ya. Akan kau namakan siapa bayi? Akan menamakan Musa Baginda. Musa. Oh ya, Musa nama yang bagus. Tidak apa-apa. Baiklah, permaisuri, kau boleh beristirahat. Terima kasih Baginda. Musa kini beranjak dewasa. Ia mulai mengetahui dan sadar bahwa ia adalah seorang anak pungut di istana dan tidak meskipun darah Firaun mengalir dalam tubuhnya. Ia menyadari perilaku Raja Firaun sangat kejam kepada rakyat kecil. Bani Israel yang ditindas dan diperlakukan semena-mena oleh Firaun. Pada suatu hari, ada suatu peristiwa yang menyebabkan Nabi Musa harus keluar dari istana dan keluar dari Mesir. Pada suatu hari, Nabi Musa yang tengah berjalan-jalan bertemu dengan dua orang yang berkelahi, yaitu Samiri dari kaum Bani Israel dan Faktun dari kaum Firaun. Faktun terus memukuli Samiri tanpa ampun. Kemudian Musa pun datang menghampiri keduanya dan membantu Samiri dengan memukul belakang leher Faktun hingga Faktun pun ambruk dan mati. Ada apa dengan Samiri? Salah mana dengan masalah? Harus bagaimana? Aku harus membantu.
kabar tentang Nabi Musa telah membunuh Fa'tun pun sampai kepada telinga Fir'aun, hingga membuat Fir'aun murka dan memanggil Nabi Musa. Wah, aku mendengar kabar yang tidak baik. Pengawal, 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 lama sekali. Pengawal, aku mendengar suatu kabar yang sangat-sangat buruk. Apakah benar Musa telah membunuh salah satu rakyatku? Iya, Pak. Ya, benar. Siapa? Siapa yang dibunuh? Fa'tun. Waktu. Baiklah, baiklah. Cepat panggilkan Musa ke sini. Coba Gida. Lama sekali. Musa, kau ini loh, cuma anak pungut, merugikan saja, membuat malu kau. Apa kau tidak memikirkan ibumu Asia? Kau ini anak pungut, nah, bisa-bisanya kau membunuh kaumku. Bagaimana bisa kau ini Musa? Apakah alasan membunuh dia? Apakah engkau sudah merasa hebat menjadi anakku dan Asia? Tidak sengaja. Tidak sengaja bagaimananya? Orang-orang bilang kamu sengaja membunuh Fa'tun. Asia ini bagaimana mendidik anak? Wah, sangat tidak berguna. Aku tidak mau tahu. Aku sudah kecewa dengan Musa. Mulai hari ini kau harus meninggalkan negeri ini dan istana ini. Aku sudah muak melihat wajahmu. Sejak awal pun kau sudah tidak kuinginkan. Sejak kau dipungut Asia pun kau sudah sangat tidak. Bagaimana Asia ini? Kau harus pergi dari negeri ini Musa. Aku tidak mau tahu. Pengawal, syarat Musa pergi dari negeri ini. Aku tidak mau tahu. Besok pagi aku tidak tidak melihat wajahnya lagi. Dia sangat memuakkan. Cepat dari dia, cepat pergi. Jangan usir dia. Pengawal, bawa dia pergi. Pengawal, jangan tangisi bayi itu Asia. Dia tidak berguna. Kau ini menangis apa? Dia akan buat malu. Sudah, bangun kau. Tenangkan dirimu. Biarkan Musa pergi. Kita sudah tidak membutuhkan anak itu lagi. Kau itu masih memiliki harta yang banyak dan juga orang-orang. Kau bisa mengadopsi orang lain. Sudahlah, biarkan saja. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, waktu terus berjalan. Nabi Musa pun telah diutus sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian turun perintah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyeru kepada kaumnya untuk menyembah Allah. Nabi Musa pun datang kembali ke Mesir untuk menemui Fir'aun.
bisa mengalahkan penyihir tersohor dan terhebat di negeri ini. Aku sepertinya akan beriman dengan Tuhanmu dan aku akan percaya bahwa kamu bisa. Tapi jika tidak, apakah kau mampu menjadikan sesuatu seperti kepalamu atau tubuhmu? Baiklah Fir'aun, panggil semua penyihir di sini. Panggil. Baik, pengawal, carikan aku penyihir tersohor terhebat dan terkenal di negeri ini. Aku ingin melawan Musa. Baik Baginda. Musa, tidak Musa, kau menyembahku saja. Tak lama kemudian, jauh dari prajurit pun datang dengan membawa penyihir-penyihir hebat di negeri Mesir dan mengumpulkannya. Ya, pengawal, terima kasih. Begini, penyihir, apa yang bisa kau buktikan untuk membuktikan yang katanya kau tersohor dan terhebat? Apa kau bisa melakukan sesuatu untukku? Kami bisa melakukan, yaitu melemparkan tali-tali yang akan berubah menjadi ular. Siap, aku siap. Siap. 1, 2, 3. Kemudian para penyihir-penyihir itu melemparkan tali-tali mereka dan berubah menjadi ular. Bagaimana aku sampai ini? Itu yang penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Musa melemparkan tongkatnya dan seketika berubah menjadi ular besar dan memakan semua ular-ular kecil para penyihir. Maha besar Allah atas mukjizatnya. Bagaimana bisa lemah ular-ularku ini? Kalian ini yang lemah, bagaimana bisa kau melakukan tali-tali? Sekarang pergilah, penyihir aku sudah diganggukan. Kau bukan Musa. Kau hanya seorang Dia sudah berbukti lagi. Kau hanya penyihir. Sudahlah, kau tidak usah. Ya ampun, Musa. Ya ampun. Nabi Musa dan para pengikutnya pun berlari diikuti Fir'aun dan para prajuritnya berupaya mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Sampai pada akhirnya mereka tiba di Laut Merah. Nabi Musa menghentakkan tongkatnya ke permukaan air laut. Tanpa disangka, laut pun terbelah. Nabi Musa dan para pengikutnya pun melewati tengahnya. Bagaimana Musa? Bagaimana kita bisa melewati laut seluas ini? Serahkan semua padaku umatku. Allah bersama kita. Namun ketika Fir'aun dan para pengikutnya melewatinya, air laut pun kembali seperti semula, menenggelamkan Fir'aun dan para prajuritnya. Musa, tunggu aku, Dengan Musa. izin Allah, kembalikan lautan ini kembali semula ya Allah. Lihat air lautnya. Fir'aun dan para pengikutnya berani menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seperti ini, ada sedikit pesan yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Dapat disimpulkan dari drama kita tadi bahwa kita sebagai manusia tercipta dari tanah dan kita akan kembali ke tanah, dan janganlah kita bersikap lagi. Dari saya, kekuasaan seseorang ataupun kedudukan seseorang itu tidak selamanya abadi. Jadi apabila kamu merasa paling benar, merasa paling tinggi, jangan pernah kamu sombongkan itu, karena itu tidak bertahan lama. Roda kehidupan itu selalu berputar. Pesan dari saya, senantiasa bersyukur kepada Allah dan jangan menyebar Terima kasih. Pesan dari saya, harta tahta wanita hanya kehidupan. Pesan dari saya, imanlah kepada Tuhan. Pesan dari saya, jangan terlalu kuat. Pesan dari saya, jangan tertipu oleh tipu daya keindahan dunia yang fana. Pesan dari saya, janganlah menjadi orang yang sombong. Sekian saya mewakili dari Ibrah Nabi. Apabila kami dari awal bisa bapak sampai akhir memiliki perilaku atau perkataan yang tidak mengenakan untuk kalian, saya dan teman-teman saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sesuatu yang dimulai di sini akan berakhir di sini. Semoga tahun depan kita bisa bersaing secara sehat kembali. Ibrah Nabi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.